Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. La hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin awliya syuhada wa sholihin wal ulama il musannifin malaikatil muqarrabin khususon sahih hadzal kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan semua guru-guru kita wa usulihim wa furu'ihim wa ahli salsilatihim syaihulillah. Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faqad dhanna ba'duhum anna ruha qadimun. Kemarin dijelaskan ya ini bahasan paling susah. Jadi kita enggak kalau kita hanya mengandalkan logika linier akan sangat sulit untuk dipahami ya tentang ruh atau tentang al-khalqu dan al-amr ya. Jadi kalau al-khalqu itu sesuatu yang ada masahahnya, ya ada ukurannya, ada jaraknya, ada mikdar, ada ukurannya, ada kaifiyah, ada caranya. Kalau al-amr itu la masahata, nggak ada jarak, la mikdaro, tidak ada ukuran, dan wala kaifiyatan, dan tidak ada kaifiyah. Sehingga kalau bahas amr, jangan nanya caranya. Misalnya bahas amrnya caranya itu gini, pasrah itu gimana? Nah itu nggak ada gimananya. Pasrah itu kan mengakses alam amr ya. Kalau bahasa tasawufnya alam jabarut. Jabarut, alam lahut itu alam amr. Nah jadi alam amr itu yo 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 ora ya. Diarani satu sisi mbok kue mbok arani A yo yo, mbok arani B yo yo, mbok arani ngiwo yo yo, mbok arani bener. Mbok arani nengen yo. Yo yo. Nah itu ya karena di dalam diri manusia itu memang ada cahaya ruhaniah itu. Makanya manusia itu sebenarnya ketidakterbatasan. Nah, ini kalau dalam konsep terapeutik nanti ini sangat penting sekali ya, Mas ya. Konsep ini. Kenapa penting? Untuk menyadarkan bahwa manusia itu ya ketidakterbatasan. Sehingga lalu muncul optimisme, ya. Jadi misalnya orang punya masalah, ini jalanku buntu ini. Saya punya masalah ini ketoknya nggak akan bisa diselesaikan ini. Gitu. Itu di ruang al-kholqu, tapi di al-amr itu manusia tidak terbatas. Kemungkinannya nggak terbatas, kemungkinan penyelesaian masalah. Tapi menungso itu dirani terbatas ya, yo, dirani ora terbatas ya. Nah, lalu kita pakai yang mana? Ya, lihat ini aja praktisnya. Pada saat sampean males ikhtiar ya nganggu sing al-kholqu, oh, itu nganggu hukum sebab akibat. Tapi ketika sebab akibat itu sampean mepet, wis kepepet, ya nganggu amr. Nah, itu nanti penggunaan di dalam terapeutiknya begitu. Fakot dan sungguh-sungguh, dona menyangka. Ba'duhum sebagian manusia, jadi sebagian manusia itu ada yang menyangka anar ruha bahwasanya ruh kodimun itu kodim. Jadi roh itu sejak awalnya wis kodimun kaya Allah ya kodimun. Fagolatu ya salah. Jadi kalau kita mengatakan ruh kodim ya salah. Wakola kaumun dan berkata kaumun sebagian kaum innahu bahwa roh itu arodun arod ya ora juga. Fagolatu ya salah juga. Arot itu ini. Ini Mas Fatih itu anu bendanya ya, jisimnya. Lalu arotnya itu Mas Fatih irunge bangir. Bangir kurang. Nah, itu arot. Arot itu sifat sesuatu yang disematkan pada objek, pada pada benda. Kursi. Kursi itu kan sebenarnya konsep toh, bukan bentuk loh. Ayo ya, coba ini agak susah ini. Coba saya bilang kursi. Sampean bayangke ano bentuknya toh. Nah, padahal kursi bentuknya kudu ngono lah. Nah, enggak. Kan iso ono sing ngene ya, ono sing dawa,
ono sing kotak bahkan ono sing kayu ya. Kayak kursi ada yang ya mungkin nanti ada kreasi-kreasi kursi macam-macam kan. Oh. Jadi kursi itu konsep apa bentuk? Nah, dia konsep, lalu ada bentuknya. Nah, itu arot. Lah, yang ini arot kursi ini. Arot karena sudah ada bentuknya. Iso mbok sifati ini loh. Tapi nek kursi itu konsep. Omah konsep. Ya toh? Ya karena omah itu ono sing kotak nek wong Jawa ini kan omahnya begini, tapi kok ono omah sing kaya jamur ini sing bunder itu. Yang kayak apa? Eh, yang film itu loh. Ya itu yang kayak Teletubbies, ya kayak gitu. Ya rumahnya gitu. Ya rumah juga kan? Nah, nanti nek sudah rumah ini, wis ono ini, oh, kan ketok, oh kok tembok. Itu arot namanya. Jadi arot itu konsep yang membentuk, sudah ada bentuknya. Tapi bentuk itu tidak mewakili konsepnya. Jadi ora kudu ngono gitu loh ya. Ya toh. Meja yang ngono, meja itu ono sing kotak ngono. Sing ngene iki ono sing cilik, ono sing iki ya wis. Tapi di benak kita itu tahu bahwa meja itu kan ada ya di sini meja. Itu konsep. Nah, arot itu sesuatu yang nempel di konsep. Itu S3 ini kita ya. Belajar ini. Belajar terminologi semacam ini kan terminologi filsafat saja. Pagola itu ya salah ketika kita bilang roh itu berbentuk arot itu ya bisa disifati maksudnya. Salah. Li'annal arodo karena arot layakumu tidak bisa tegak binafsi dengan dirinya sendiri. Arot itu dia nempel. Jadi misalnya ini kursi. Nah, konsep kursi ini itu dia tidak tegak. Tidak tegak maksudnya ini. Orang kudu ngene, ya dong. Karena orang kudu ngono. Ayu, ayu konsep apa bentuk? Konsep yang macam-macam. Ayu itu nak ngarani Fatih yang iya deh. Nah, beda dong. Mas Jawa nak ngarani ayu piye, Mas Fatih ngarani ayu piye lah. Lah putih bangir kok gajah putih gitu. Bu Angger malah Bu Angger pol. Kilo gajah Bu Angger malah. Irungnya sak mono. Ya gua jerapah nek tinggi ya coba. Jadi itu sebenarnya kita harus bedain itu kalau mau bicara ilmiah itu ya. Mana ilmiah itu susahnya begitu loh. Kayak tesismu misalnya transformasi spiritual. Transformasi itu konsep. Transformasi itu bayangannya Mas Jawari mungkin dia akan wajahnya berubah. Misalnya dari awalnya dia gini, kalau jalan dari nunduk, transformasi spiritual. Atau mungkin ada orang yang bayangkan itu dulu pakai kaos, sekarang pakai gamis misalnya. Ya itu nggak salah, tapi itu arot. Ya. Itu bukan betul-betul transformasi. Makanya lalu kalau itu mau diilmiahkan kan kudu mbok arot. Nah, ya terus gimana definisimu itu apa? Karena transformasi spiritual itu konsep. Di benak kita mungkin macam-macam orang akan apa namanya ya, membahasnya dengan beda-beda kan. Mungkin ada yang menilainya dari perilaku misalnya. Misalnya menilainya dari perilaku, ada yang menilainya dari apa namanya hal-hal tertentu misalnya ya, kebiasaannya berubah gimana gitu. Nah, itu yang apa namanya? Yang harus kita konsep itu harus bu arot ke. Harus ada jelas. Nah, orang jelas kok ya orang ilmiah jadinya. Jadi li anal arodo layakumu binafsi dia nggak bisa tegak dengan dirinya sendiri om. Dia itu ya misalnya ini kursi ya nggak aku dungono ya. Wayakunu dan ada arot itu tabian mengikuti li ghairihi bagi yang lainnya, bagi selain arot. Maksudnya arot itu eh, tidak ya layakumu binafsi. Faruhu dan roh itu roh itu aslub bni Adam adalah asalnya anak Adam. Jadi bijinya anak Adam atau asalnya anak Adam, awalnya anak Adam. Wa kolabubni Adam, sedangkan wadahnya kolab itu gembung. Gembung itu ini ya, tubuh ya, kolab itu. Jadi nek kolbun itu hati atau kolbu ya. Kolab ini gembung. Wa benu bani Adam dan jasad tubuhnya Bani Adam tabuun itu mengikuti lalu pada roh. Jadi roh itu ora arot, ora arot.
Fakaifa, lalu bagaimana mungkin yakunu ada roh itu arodon sebagai arod? Ya enggak, wong dia itu malah yang disifati atau yang ditempeli, yang di nah misalnya manusia, manusia itu ini kan arodnya, fisik ini, ya arodnya ya kayak mau, sing ini kursi, itu arodnya. Nah, jadi roh itu bukan arod. Pakola dan ada kaum innahu sesungguhnya wakola dan mengatakan kaumun suatu kaum ya innahu sungguhnya roh jismun itu jisim ya ono sengono juga namanya paham materialis ya. Jadi nanti sampean akan kalau sampean masuk ke dunia neuroscience spiritual itu ada dua kelompok dia materialis yang dua non materialis. Materialis berpendapat bahwa jiwa adalah fenomena fisik. Jadi jiwa itu ya ada fenomena fenomena otak saja. Itu material ya, material. Yang non material sebaliknya, jiwalah yang menentukan gerak otak. Nah, itu non material. Itu kalau sampean bicara psikoneuroimunologi lebih dalam, religio psikoneurologi lebih dalam itu bahasa nanti begitu ya. Jadi harus ada perdebatan tentang material non material. Dan sampean harus siap, siap saja ya nggak apa-apa loh. Wong memang dunia ilmiah ya begitu itu. Kalau nggak ada tesis antitesis kan ilmu nggak berkembang. Jadi nek wong setuju kabeh bahwa otak itu non material misalnya atau pikiran itu non material misalnya atau roh itu material misalnya ngomong mesti material kok titik ora ono sing nyanggah ya nggak berkembang ya ora gelem sinau to ya nah, wong wis setuju kabeh kok mana ilmu kok wis bener mutlak dunia leren ya contohnya sederhana ini misalnya ono obat diabetes sing mesti mari misalnya ini contoh sing gampang terus ilmu diabetes mandek tuh mandek ya ora usah dipelajari meneh lah apa kan ngambil iki mesti mari ilmu nggak berkembang. Jadi termasuk sufi healing, praktisi tasawuf yang ngono ya, nggak selalu hasil itu pasti akan selalu ada apa namanya? Kalau statistik itu ada ruang apa namanya? Kalau survei itu loh. Nah, ini nganunya tingkat kebenarannya 97%, berarti yang 3% ini kan ini apa namanya? 9 dari 10. Nah, itu ada istilah dalam statistik begitu ya. Nah, karena ilmu itu begitu, makanya berkembang terus. Seandainya itu tadi, misalnya ono obat, sing mesti nganggo iki, mesti mari diabetes ya. Nah, berarti gak usah bahas diabetes kan? Neng kedokteran gak usah bahas lha apa. Mesti mari nganggo obat iki kok. Leren donya iku. Ya wong kok mesti aku wis mesti bener no, misalnya secara intelektual dia begitu ya. Ya wis lha apa sinau meneh. Ya, kalau saya bilang misalnya, saya aku wis mesti bener. Lah ngapa aku maca buku? Lah ngapa wong wis ketemu bener kok maca buku itu. Pasti ada ruang keraguan ya. Toh. Ada ruang di mana saya bener ini kira 90%. Nah, 10%-nya kan saya harus belajar. Nah, kalau 100%, lah ngopo dadak sinau barang. Mesti bener. Ya mesti bener sinau ya ora usah. Nah, itu. Wakola dan mengatakan kaumun kaumun suatu kaum inahu sungguhnya ruh jismun itu jasad. Fakola itu ya salah. Jadi ini Al-Ghazali ngikutin paham non material. Ya tentu nak kita yang tasawuf non material tuh ya. Ya masa sampai percaya material, material. Usah belajar tasawuf tuh ya, belajar otak aja. Nah nanti yang membuktikan dipakai bukti oleh orang non material itu placebo itu. Placebo itu bendanya keliru. Cuma karena pikiran meyakini, lalu otak bekerja sesuai dengan pikiran. Yakinnya itu membuat berubah. Loh, berarti kan bukan objek. Kalau betul-betul otak itu material, lho kudune obat sing ora pas ya ora mari to. Wong dekne kan harus sesuai dengan ini materi. Ternyata keyakinan itu sudah mengubah otak. Ya berarti otak material apa non material. Nah, itu alasan satu ya. Lalu alasan yang kedua tentang ada kejadian orang mau meninggal itu. Orang meninggal apa mati suri itu. Dan orang mati suri itu dia bisa
banyak apa namanya kesaksian, bukan hanya puluhan loh ya, ratusan. Banyak. Nah, sampean maca ning nah itu juga bisa menjadi bahasan menarik di tasawuf loh, Mas. Tentang kematian apa? Pengalaman kematian. Bukunya sudah banyak, sampean bisa membaca buku, lalu sampean nanti bisa dibahas di terminologi tasawuf. Jadi misalnya ada orang meninggal, dekne iki iso mlaku-mlaku ngerti doktere sing nulungi dekne, ngerti ibuke nangis terus dekne jalan-jalan metu nang rumah sakit. Ya, dia tahu. Lah kalau itu otak di situ, misalnya material kan nggak iso metu-metu. Ya ora iso ngerti tuh ya wis bar kan nggak bisa keluar-keluar. Ternyata dia bisa keluar dari tubuhnya. Berarti ada fenomena non material. Nah, itu alasannya wong non material. Jadi nek sampean kok debat. Ya, ini kan Mas Angga, ada Mas apa itu? Mas Sultan nanya atau jadi nono dosen sing mengatakan, oh nggak ada jiwa itu hanya hanya dinamika otak saja. Nah itu alasannya itu, yaitu yang sering dipakai alasan oleh orang non material yaitu efek placebo, lalu mati suri ya pengalaman mati suri. Nanti ada beberapa lagi yang juga jadi alasan, tapi yang paling populer dua ini. Jadi sampean kok ora kaget nek debat ngono ya sampean loh ngono. Kalau sampai nanti mendalami psikoneuro, mau nggak mau sampai ngikutin arus perdebatan itu. Nah, orang gelem ya rasa sinau loh. Orang gelem debat. Tapi debat itu maksudku orang debat ngene iki loh ya, orang debat lisan. Debat tulis maksudnya. Nah, sekarang itu marahi itu debatnya debat ini kok. Debat verbal yang apa ya istilahnya? eh, Akhirnya emosional gitu loh. Akhirnya misalnya si tokoh ini ke YouTube bilang begini. Wah, lalu disanggah di YouTube yang lain. Tapi itu sanggahan-sanggahan semacam itu. Itu menurut saya tidak bukan perdebatan yang keren lah. Enggak keren. Keren ya nulis kitab, nulis buku, keren. Itu perdebatan yang indah kayak dulu misalnya Al-Ghazali berdebat dengan eh, siapa itu namanya? Bukan. Ya, pokoknya adalah perdebatan itu. Ini, nek debat kan nganggo tulisan, ya toh? Nah, itu loh keren kayak gitu ya. Nah, sampai ikut debat, sampai jajal ya. Sampai nek ikut debat di YouTube, sampai itu maju logikamu apa emosimu? Berarti sampean wis sudah sangat dipengaruhi oleh siapa yang ngomong kan. Jadi kalau dari awal sampean wis seneng sama si A, ya sampean sudah dari awal ketika dia bicara sudah. Dan itu uniknya pikiran kita, kita akan mencari pembenaran karena ego, karena kita itu nggak mau kan, isin, nggak mau kalah kan. Akhirnya ketika sampean sudah menganggap orang itu benar, sampean akan mencari pembenaran terhadap semua kata-katanya. Nah itu jadi perdebatannya nggak, makanya perdebatan kayak gitu tuh saya kurang, ya kurang tertarik untuk masuk. Makanya saya kan ingin kayak nulis buku itu loh mas, nulis buku kerangka konsep to feeling, maksudku biar ada buku pembanding gitu loh. Tapi tak tunggu-tunggu nggak ada ya. Nah itu maksudnya biar keren, itu perdebatannya gitu lah. Nah, via grup sih san. Waduh. Faruhu maka ruh itu alladzi yang samaina kami memberi hu akan ruh kolban adalah hati atau kolab. Jadi nek Imam Ghazali menamai ruh itu sebagai kolab. Nah itu loh yang menurut saya kontroversi ya. Jadi karena ini Al Ghazali ngendiko bahwa ruh itu adalah kolbu ya toh. Faruhul ladzi samainahu kolban. Nah itu. Jadi Imam Ghazali menamai ruh itu sebagai kolbu. Nah itu yang kita harus mengkritisi ya itu. Ya kita harus kritisi itu. Dan kritisinya yang sopan kepada ulama besar ngono ora terus sampean gayamu nyalah-nyalah ke ini yo kurang keren. Kayak jangan gitu. Justru ketika saya misalnya ya, saya itu begitu menghormati guru saya. Saya mengkritisi beliau dengan kesopanan yang luar biasa itu malah penghormatan guru. Guru akan sangat bangga. Misalnya gini, sampean imam telu itu kan ada imam mazhab empat ya. Kan ada Imam Malik, Imam Syafi'i, terus siji siapa? Imam Hambali, ada Imam. Lah sing telu kan murid-murid, Mas. Jadi Imam Malik
duwe murid Imam Syafi'i, Syafi'i duwe murid Imam Imam Hambali kan. Nah, ini kan indah sekali itu. Perbedaan yang indah itu. Dan itu diperlukan di dalam Islam. Orang berarti murid itu kudu melok guru nih, tetapi nak beda kayak orang terus ya kan sekarang itu orang kalau debat kan mempermalukan, Pak. Senengannya kan mempermalukan. Ya karena di muka umum gitu. Makanya saya tuh agak kurang kurang seret gitu. Ada undangan debat, nih aku gak seret. Undangan lisan itu saya nggak seret karena undangan lisan itu wong pas ngomong kan emosionalnya yang muncul. Coba kalau nulis kan, coba kalau kamu debat itu nulis, kan kamu golek kitab ya, Ra? Golek kitab, mbok tulis, keren debat ngono itu. Ya debat undangan, debat Salafi dengan apa? Lah itu debat kok kaya apa iki lho. Ngikute ora bakal munggah. Ya ora medun ya ora munggah. Wong wis emosional. Nggak akan membuka ruang-ruang rasio kok kaya ngono. Makanya saya itu seneng debat itu nulis, mengomentari. Jadi misalnya kayak begini nih contohnya. Ini bagi saya misalnya Al-Ghazali ngendika farruhul ladzi samainahu qalban. Nah, bagi saya ini eh, apa? Sesuatu yang patut kita kritisi. Roh kok kolbu, nah itu dan kita kritisi kan. Nah itu kan sah saja nggak apa-apa. Tetapi sama sekali nggak ada pengurangan penghormatan kita kepada beliau. Apalagi kalau mau dibandingkan secara keseluruhan, ya udah apa-apa nih lah aku. Kan gitu ya. Kalau dibandingkan secara keseluruhan tuh, sebagai beliau sebagai Al-Ghazali, nggak ada apa-apanya. Tapi mengkritisi satu demi satu itu bisa. Bukan berarti terus semua kritisi, oh orang apa-apa nih lah kita itu. Nah itu maksud saya itu jadi diskusinya indah. Nah itu kalau mengkritik pakai tulisan gitu. Jangan mengkritisi pakai undangan debat. Ya undangan debat itu loh, tapi rasa diomong gini-gini. Bab kui, yang ora sida neng kampusmu itu. Cara itu cara tekon itu udah asik. Maksudnya tidak akan membuka ruang ilmiah apa hanya emosi emosional aja. Ya paling ya sing setuju ini ya. Oh itu Pak, kayak nonton sepak bola. Lah, Bang sampean harus dukung timnas Indonesia. Yo, pokoknya agar timnas Barin gue bal, gue sedang menggiring bola ya sampean aja kan. Oh emang dukungmu Indonesia kok. Ya itu jadi pendukung sepak bola kan bukan bukan ruang logika kan ya. Memang ruang emosional ya. Ruang emosional bukan bukan ruang logika. Jadi mulanya aku ono debat lisan itu kurang keren. Kecuali debat lisan yang sudah didasari misalnya ini ujian tertutup disertasi keren Mas. Itu kan debat kan? Debat kandidat doktor dengan para pengujinya kan Mas. Lo keren loh Mas. Kan ada tulisannya. Dibaca sih. Oh, no, maksud gue itu. Itu baru tesis antitesis ilmiah baru jalan. Cuma sayangnya kita itu memang budaya tulis itu rendah sekali. Yang nona itu budaya lisan. Saur manuk neng YouTube ora barbar. Ya saur manuk ngono ae. Ya Allah alam, yang bener ya. Mulanya aku ya sing bener ndi ya wis ora usah. Saya nggak penting sih mah yang bener yang mana, yang salah yang mana. Jadi kalau saya sering sekali kalau ditanya gitu, sikapnya Pak Mustamir mana? Ya, sikap saya nggak bersikap, ya nah. Sikap saya nggak bersikap itu sikap sikap saya. Masa nggak bersikap, Pak? Lo nggak bersikap itu bersikap kok. Wahua dan kolbu itu mahalun, mahalu ma'rifatillahi ta'ala adalah tempatnya panggonane ma'rifatullah. Laisa bijismin, tidak dengan jisim, ya, enggak dengan benda, wala arodin dan tidak arot tadi. Bal tetapi huwa kolbu itu min jisnil malaikati dari materi-materi atau dimensi-dimensi kemalaikatan. Wa ma'rifatur ruhi dan memahami ruh sub so'batun itu sulit sekali, jiddan sulit. So'batun itu sulit, jiddan sekali, sangat sulit. Li'anahu karena sesungguhnya ruh itu atau kolbu itu lam yari tidak datang fitini di dalam teks-teks agama. Sampai naik mana nih fitini dalam teks-teks agama ya. Torikun jalan. Ila ma'rifatihi untuk memahami apa? Memahami kolbu tadi yang disebut ruh tadi. Li'anahu karena
Sesungguhnya lah hajata tidak ada keperluan fit ini di dalam teks-teks agama ila ma'rifatihi untuk memahami ruh. Lah memang teks agama itu gak iso, nggak perlu juga. Ya memang bukan dimensinya gitu kan. Jadi eh, hadis-hadis. Makanya ruh itu kalau misalnya neng hadis ono neng Al-Qur'an ono ya cuma itu tadi apa ayas alunaka anir ruh kulir ruhu min amri robbi. Cuma ngono jawabannya Allah. Karena itu bukan ruang. Lah ruangnya gimana lah ini? Jadi bukan ruang teks, bukan ruang tekstual ya. Li'annad dina karena sesungguhnya agama huwa adalah al mujahadah itu adalah mujahadah. Hmm. Jadi wal ma'rifatu dan ma'rifat alamatul hidayah adalah tanda hidayah. Jadi apa pengertian tentang ruh itu diberi Mas. Bukan sampean tolabul ilmi itu enggak bisa. Itu pokoknya untuk sampean. Jadi untuk hidayah atau ilham. Wah, nek para nabi ya wahyu. Kalau kita ya ilham. Jadi pemahamannya akhirnya nggak bisa di apa didoke wong-wong. Dikasih tahu orang-orang nggak bisa. Ya memang itu urusan hidayah ya, urusan Allah dengan hambanya. Makanya kama qala subhanahu wa ta'ala seperti dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala tak cari yang babe sisan ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh fina di dalam jalanku lanah diana maka akan aku beri petunjuk sungguh-sungguh aku beri petunjuk kepada mereka subulana akan jalan-jalanku tapi jalan menuju Allah itu jamak yang gue subulana jamak taksir jadi bukan satu jalan jalan-jalan mulane wong ku kadang-kadang untuk hidayah itu iso memahami tentang konsep non material tadi itu pas dia ini macul tiba-tiba wah apa sih ini pencerahan jadi saya kira pencerahan mari didol murah sih marai. Jadi misalnya orang takon aku, "Nah, Ustaz, obat gula apa ya?" Saya jawab, Sambiloto. Oh, terima kasih pencerahannya. Aku mau pencerahan. Pencerahan itu untuk hal-hal yang bersifat rohania. Ya, tapi jumbo menawa dek langsung ketika saya bilang begitu langsung dek ini langsung rohania ya. Ya. Makanya dia bilang, "Oh, terima kasih pencerahannya." Sama yang jalan yang Arab, Pak, jalan Kendeng Barat mana ya? Kendeng Barat satu. Oh, ini kok, Pak. Oh, matur suwun pencerahannya. Terima kasih sudah dicerahkan. Dan pencerahan. Nah, ya itu ya serapuku lah, tunggu guyon. Jadi uangku nek tenanan, jadi nemu kene tentang pemahaman kita tentang roh itu mujahadah, bukan ijtihad, bukan dengan ilmu, tapi mujahadah, meditasi nek cara spiritual saya itu, zikir, kontemplasi gitu. Itu ini sampean dapat ya, misalnya uzlah, oh. Kali-kali loh kita itu, neng segoro loh mas, pak kapal, neng tengah segoro, sudah sewengi. Oh, balik masuk angin. Waman lam yajtahid barang siapa yang tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh, haqqa ijtihadi dengan kesungguhan ijtihad, lam yajus maka tidak akan mendapatkan ay yutakat ay yutahaddasa untuk membahas ma'ahu dengan orang yang tidak sungguh-sungguh itu fi ma'rifati hakikati ruhi untuk membahas tentang pengertian hakikat ruh. Nah, wong ora tenanan ora usah mbok ajak. Jadi maksudnya ini, jangan berdebat di ruang ilmiah untuk ruh. Ruh itu pokoknya ono tok, ya. Tetapi zat-zatnya gak iso dibahas. Jadi misalnya ono takon ruh gone ning ndi? Gak iso. Wong dene iku amer kok. Dene itu amer, amer itu apa? La masahah, gak ora ono jarak. Nek ora ono jarak berarti benda bisa bisa nggak kamu bayangkan benda nggak ada jaraknya? Nggak bisa kan? Dan bayangkan pudak payung ono. Ono kan Mas jaraknya. Ada nggak? Liver, ya ono jaraknya kan antara kamu yang ngomong dengan liver. Padahal roh itu nggak ada masalah, nggak ada mikdar, ya nggak ada juga ukuran.
ora nonggon wis pokoknya di luar ruang dan waktu. Jadi nek sampean bahas ngono kok ana wong takon zatnya ruh itu nggak bisa sampean ngajak debat ngono itu. Yang sampean perdebatan fenomena ya tadi yang tadi apa ya mati suri misalnya. Itu kamu debatnya di situ. Nggak bisa debat ruhnya di mana. Bodoh karo Tuhan ada di mana? Nggak bisa. Nah, kalau Tuhan ada di mana kan berarti Tuhan akan terjajah oleh tempat. Kalau terjajah oleh tempat otomatis terjajah oleh waktu, betul nggak? Jadi gak ono takon ngono itu salah, gitu loh. Tetapi apakah Tuhan ada apa enggak? Nah, itu bisa kita perdebatkan. Tetapi zatnya nggak bisa. Ya, gimana tak sebut bagian paling sulit ya. Gitu. Wa awalu usil mujahadah. Dan landasan awal landasannya mujahadah anta'rifa yaitu memahami askarul kolbi akan tentara-tentara, laskar-laskar hati, kolbu, li'annal insana karena sesungguhnya manusia dalam ya'rif ketika tidak memahami al askaro akan atau tentara-tentara lam yasikha maka tidak sah, tidak layak lahu bagina al jihadu jihad. Jadi nanti akan dibahas oleh Al Ghazali di bab berikutnya tentang laskar hati. Mana yang bisa dipakai untuk eh, meraih makrifat, mana yang dipakai untuk mencari ilmu, maka yang dipakai untuk mencari kenikmatan materi. Nah, kita harus memahami itu. Jangan sampai nanti sampean keliru. Makrifatullah sampean nganggo pikiran, nganggo keinginan, nganggo godop wasahwat, nganggo akal. Nanti akal akan memberi info kepada kolbu. Lah, kolbu kuwi engko sing iso makrifat itu nanti yang akan dijelaskan oleh Kamal Ghazali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.